Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, syarri wa syarri fi syarri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang sedang mencari Allah, kita sebelum mencari Allah, kita harus memastikan bahwa Allah itu maha segalanya, maha tak terbatas. Kenapa kita harus memastikan ini dulu? Supaya jangan membatasi Allah. Maha segalanya, maha tak terbatas. Perlu kita ketahui bahwa Allah bisa hadir dalam keadaan penderitaan, bisa hadir dalam keadaan sakit, bisa hadir dalam keadaan kesusahan, bisa hadir dalam keadaan kesedihan, bisa hadir dalam keadaan rezeki, bisa hadir dalam keadaan nikmat. Subhanallah. Kita harus berhati-hati. Bisa hadir dengan wujud-wujud yang lain. Dia tak terbatas. Ketika kita memahami semua ini, insya Allah kita menemukan Allah yang tak terbatas. Banyak saudara-saudara kita secara tidak langsung membatasi Allah. Contoh, ketika kita berbicara tentang Allah dan tidak ditemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran, sudah dianggap sesat. Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Bukan perkataan Allah. Kenapa? Kita membatasi. Kita menganggap bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kita sepakat itu.
Yang jadi pertanyaan, apakah sebatas Al-Quran? Perkataan Allah. Setelah Al-Quran itu rampung, apakah Allah sekarang tidak berkalam lagi? Apakah Allah sekarang sudah bisu? Kita adalah salah satu orang yang membatasi Allah kalau kita berpikiran seperti itu. Allah maha segalanya, maha tak terbatas. Dia bisa hadir dalam bentuk bermacam-macam wujud. Makanya kita harus hati-hati. Ketika datang sebagai penyakit, terkadang kita mengatakan sabar, itu ujian. Iya, itu ujian, tapi Allah itu sendiri yang datang. Bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, ketika kita mencari Allah di dalam keadaan terbatas dan membatasi Allah, kita tidak akan pernah menemukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dia bisa berbentuk apa saja. Ini kita bicara sedikit agak lurus. Kita tidak lagi bicara berputar-putar di luar, tidak ada ujungnya. Subhanallah. Itulah sebabnya sering saya mengatakan hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai dianggap bukan dia, padahal dia. Dia kita anggap bukan dia. Ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Akhirnya kita hanya berputar-putar di tempat sehingga pikiran kita gelisah. Kenapa pikiran hati gelisah? Karena kita sudah disesatkan oleh Allah. Dia sudah hadir di depan kita dalam bentuk ini dan itu. Tapi kita tidak mengetahuinya. Maka Allah menyesatkan pikiran kita. Akhirnya kita bingung sendiri, sibuk sendiri, gelisah sendiri. Karena kita hanya di sini kita berputar-putar. Berputar af'al, asma, sifat, zat, putar lagi zat, sifat, asma, af'al. Di sini aja kita berputar-putar. Putar kosong titik ba. Tidak menemukan tujuan. Hati-hati saudara. Coba kita perhatikan. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Apapun itu, subhanallah. Karena dia bisa datang berbagai macam bentuk. Dia tidak terbatas. Yang jadi masalah kita selalu membatasi. Maka itulah membuat kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya jujur, dia bisa hadir
berbentuk kebaikan, dan dia bisa hadir berbentuk maksiat. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan bermaksiat, tapi bisa hadir dalam bentuk maksiat. Tujuannya apa? Menjadi. Dia menguji kita. Kalau kita bisa memahami bahwa Allah bisa hadir dalam bentuk maksiat, maka di sini kita punya rank hati-hati. Punya rank untuk tidak berbuat maksiat. Tapi ini kan banyak orang salah paham. Siapa yang berbuat maksiat? Tidak mungkin Allah berbuat maksiat. Tetapi dia bisa hadir dalam bentuk maksiat. Tujuan apa? Tujuannya untuk menjadi ren agar kita tidak berbuat maksiat. Karena kita memahami bahwa di situ ada Allah. Ini kita bicara agak lurus sedikit. Kita bicara ini tidak lagi di luar rumah, tapi di dalam rumah. Tetapi kita belum bicara di dalam kamar. Subhanallah. Jangan sampai kita mencari Allah, putar sana sini. Padahal Allah sudah ada di depan mata. Sekali lagi, ketika kita ingin mencari Allah, maka kita harus memastikan Allah yang maha segalanya. Tidak ada, tak terkecuali, tak terbatas. Kalau kita hanya sekedar bolak-balik di situ, bolak-balik af'al, asma, sifat, zat. Sampai kapan kita menemukan Allah? Subhanallah. Saudara-saudara, mudah-mudahan konten kali ini kita lebih bersabar, bersyukur, dan bisa menahan diri. Kalau kita dalam syariat, kita sering mendengar ketika ada seseorang ditimpa musibah, kita seringkali mengucapkan adalah itu ujian. Benar, itu ujian. Saya sepakat. Tapi Allah itu sendiri yang langsung menjadi ujian. Subhanallah. Semoga konten kali ini bisa mengangkat, menambah keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.